Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Al-Hakim, NIM 21231004, asal lokal DAI 6C. Di tujuan di sini untuk menyelesaikan tugas UAS TIK. Mana tugas UAS TIK tersebut yaitu membuat video materi atau video untuk menjelaskan materi pembelajaran. Kemana di sini saya akan menerangkan mengenai materi ketentuan pernikahan. Kemana pernikahan merupakan ibadah terlama atau ibadah yang dijalankan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu dari awal dia ijab kabul sampai akhir ayatnya nanti. Jadi kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian pernikahan. Dimana pengertian pernikahan ini merupakan akad nikah yang menghalalkan pergaulan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara ijab dan kabul. Jadi pernikahan ini merupakan suatu cara untuk menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara ijab kabul. Jadi menurut syariat nikah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan satu sama lain untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu hukum pernikahan. Mana hukum pernikahan ini kita ambil dalil dari dua dalil. Yang pertama itu dari dalil Al-Quran, yang kedua dari dalil hadis. Di mana dalil Al-Quran itu Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan dalil Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk dalil Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 ininya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang mana arti dari surat Ar-Rum ayat 21 itu, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Dia yang menciptakan berpasang-pasangan untukmu dan dari jenismu tersendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah baik bagi kaum yang berpikir. Jadi kandungan dari surat Ar-Rum ayat 21 itu, Allah itu telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi kita sebagai hamba atau sebagai manusia itu harus mencari pasangan kita untuk kita nikah nanti. Langsung saja kita masuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, ya ma'syaral sababi, man istata'a minkum mulba'ata falyatazawwaj, fa innahu akhaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'u. Mana artinya, hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa tidak puasa, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya. Jadi kandungan dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad itu menganjurkan kepada kaum pemuda, apabila kaum pemuda tersebut telah layak atau telah cukup dari materi maupun non materi untuk menafkahi seorang perempuan, maka dia diwajibkan untuk menikah. Apabila dia tidak sanggup untuk menafkahi seorang perempuan, seorang wanita tersebut, maka dia hendaklah berpuasa agar nafsunya itu terjaga. Itu merupakan kandungan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk hukum-hukum pernikahan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu mubah, yang mana hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak terdasar oleh alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Lalu yang kedua itu adalah sunnah. Itu hukum ini berlaku pada seseorang yang memiliki bekal untuk hidup, berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan. Jadi contoh untuk dari
hukum dari sunnah ini adalah ada seseorang yang bernama Ahmad. Jadi Ahmad ini telah sanggup untuk menafkahi seorang wanita. Dia telah sanggup untuk memberikan uang untuk wanita ini berbelanja. Tetapi Ahmad ini sanggup untuk menahan nafsunya. Dia pun tidak takut untuk terjerumus pada perzinaan. Jadi kasus yang terjadi yang Bapak sampaikan tadi itu merupakan kasus sunnah. Jadi Ahmad ini boleh menikah, tidak diwajibkan untuk menikah, sunnah untuk menikah. Lalu untuk wajib, kalau misalnya wajib ini merupakan Ahmad ini udah bisa menafkahi seorang wanita dan bisa menolong wanita berupa uang untuk wanita ini berbelanja, dan Ahmad ini takut untuk terjerumus pada perzinaan. Jadi Ahmad ini wajib untuk menikah agar dia tidak terjerumus pada perzinaan maupun kemaksiatan. Yang keempat itu hukumnya itu makruh. Yang mana hukum ini berlaku pada seseorang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Jadi yang kelima dari hukum pernikahan itu adalah haram. Kita ambil contoh kasus Ahmad. Ahmad itu kalau ingin menikah, dia ingin membunuh seorang wanita tersebut. Jadi dia tujuan menikah Ahmad ini untuk membunuh atau mencelakai seorang wanita. Jadi itu merupakan haram bagi Ahmad untuk menikah karena ia ingin mencelakai atau membunuh seorang wanita tersebut. Jadi untuk kasus haram ini itu contoh kasusnya. Itu merupakan hukum dari pernikahan. Itu ada 5. Kita masuk kepada rukun dan syarat sah nikah. Yang mana teman-teman ketahui bahwasanya syarat-syarat atau rukun-rukun sah pernikahan itu harus dipenuhi, harus diikuti. Kalau misalnya tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun nikah tersebut, maka pernikahan tidak sah. Adapun rukun dan syarat nikah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah calon suami, yang kedua adalah calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang kelima ada ijab dan qabul. Berarti ada 5 syarat rukun dan nikah. Kita masuk syarat-syarat dari seorang calon suami. Jadi para laki-laki itu harus melihat bagaimana syarat-syarat untuk calon suami tersebut. Kita masuk yang pertama, syarat dari calon suami. Yang pertama itu tentunya pasti beragama Islam. Kedua itu laki-laki. Ketiga menikah bukan karena dasar paksaan. Dan yang keempat mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram dinikahi. Lalu yang kelima tidak sedang berihram atau haji dan umrah. Kita masuk kepada syarat calon istri. Yang pertama itu pastinya beragama Islam, kedua perempuan, yang ketiga mendapat izin menikah dari orang tua, dan yang keempat bukan sebagai istri orang lain, yang kelima bukan sebagai mu'tadah atau wanita dalam masa iddah. Jadi wanita dalam masa iddah itu tidak boleh menikah. Yang keenam tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami. Jadi walaupun syarat dari calon suami maupun calon istri itu tidak ada mahram, tidak ada ikatan mahram keduanya, yaitu tidak boleh semahram. Dan yang ketujuh tidak ada paksaan, dan yang kedelapan tidak ada atau tidak sedang dalam ihram, tidak sedang berihram haji maupun umrah. Kita masuk kepada syarat-syarat wali. Yang mana syarat wali yaitu laki-laki, beragama Islam, balik, dewasa, berakal, merdeka, bukan berstatus sebagai hamba saya, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Itu untuk syarat-syarat wali. Terus kita masuk kepada syarat yang keempat, itu syarat dari seorang atau 2 orang saksi. Yang mana 2 orang saksi ini syarat-syaratnya adalah 2 orang laki-laki. Yang kedua itu beragama Islam, dewasa, balik, berakal, merdeka dan adil, melihat, mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji dan umrah, hadir dalam ijab kabul.
Itu merupakan syarat-syarat dari 2 orang saksi. Jadi untuk saksi ini wajib 2 orang laki-laki. Begitu ya teman-teman. Dan yang kelima itu ada ijab dan qabul. Yang mana ijab dan qabul ini merupakan pelafazan antara seorang wali dan seorang calon mempelai laki-laki. Yang mana ijab itu yang dilakukan oleh wali dan qabul itu dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Yang mana ijab ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan yang disampaikan oleh wali tersebut. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul sebagai berikut. Yang pertama itu orang yang berakal, sudah tamyiz. Yang kedua itu ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis. Terus yang ketiga, tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang keempat, yang berakad adalah mendengar, memahami bahwa keduanya melakukan akad. Dan yang kelima, adanya lafaz ijab dan qabul yang diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu. Yang mana contoh dari pelafazan ijab dan qabul dari misalnya contoh saya jadi seorang wali, itu saya akan menyampaikan atau melafazkan kalimat ijab. Yang mana kalimat ijab ini merupakan Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan engkau dengan anak kawin saya yang bernama bla 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 binti bla 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 dengan seperangkat alat solat dan 1 tas 1 kilogram emas dibayar tunai. Lalu dijawab oleh seorang mempelai laki-laki, yang mana Bismillahirrahmanirrahim, saya terima nikahnya dan kawinnya anak bapa yang bernama bla 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 binti bla 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 dengan seperangkat alat solat dan 1 kilogram emas dibayar tunai. Langsung disampaikan oleh saksi sah. Itu merupakan contoh dari pelafazan ijab dan qabul. Jadi untuk pelafazan ijab dan qabul ini tidak boleh berjeda-jeda yang lama. Untuk pelafazannya itu tidak boleh jedanya lama. Misalnya saya terima, kalau jedanya lama itu tidak boleh. Dan itu kalau bisa jedanya sedikit, saya terima nikahnya dan kawinnya, baru itu boleh. Tapi tidak boleh lama-lama untuk jeda dalam pelafazan ijab dan qabul. Yang mana lafaz ijab dan qabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan atau walinya. Antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan yang lain. Jadi pas kita melakukan pelafazan ijab dan qabul, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang lain. Setelah saat pelafazan itu kita harus fokus terhadap pelafazannya saja, tidak boleh kita lakukan dengan perbuatan lain. Mungkin cukup sekian materi untuk ketentuan pernikahan. Dari awal yang Bapak sampaikan itu tentang pengertian, yang kedua itu tentang hukum pernikahan, yang ketiga itu tentang rukun dan syarat nikah, dan yang keempat tentang ijab dan qabul. Jadi untuk anda semuanya, materi kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini ialah pernikahan itu merupakan ibadah yang terlama atau ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari dia itu melafazkan ijab dan qabul sampai dia mengakhiri hidupnya atau sampai dia bercerai. Jadi agar pernikahan itu berkah, diselingi dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat atau perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah. Apabila perbuatan yang bernilai ibadah dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah sah, maka pernikahan itu dapat dikatakan sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi mungkin sekian materi yang Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.